tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan dan saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir ada permohonan juga dari para rektor dan guru besar untuk forum-forum seperti ini lebih dirutinkan kembali. Tadi dibahas juga. Salah satunya, jadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden berapa jumlah adik-adik mahasiswa sekarang yang sedang belajar, kurang lebih ada sekitar 9,9 kemudian berapa yang sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, salah satunya misalnya KIP yang baru 1,1 juta penerima. Setelah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama di Saintek dan kami sebagai Saintek untuk mencoba memulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya beasiswa. Termasuk tadi juga sudah memberikan arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM. Tadi beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80%, karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu dalam hal penguasaan pengetahuan dan teknologi. Geopolitik atau politik dalam negeri mungkin dibahas? Hanya secara umum sudah memberikan gambaran bahwa maksud dari geopolitik adalah bahwa kita sebagai bangsa, sekali lagi berkali-kali Bapak Presiden menekankan bahwa kita harus berpikir untuk kita mandiri. Jadi penekanannya lebih secara oleh karena itulah beliau meminta support kepada para rektor, guru besar, karena bagaimanapun rektor dan guru besar beserta dengan sivitas akademika dan para mahasiswa melakukan inovasi, tapi dalam kerangka mengejar tadi, mengejar swasembada pangan, mengejar swasembada energi, mandiri secara teknologi, dan itu juga menyinggung tentang produk nasional. Itulah arah ke depan yang dikehendaki oleh Bapak Presiden untuk menjadi cita-cita kita bersama sebagai bangsa. Cukup? Tadi sempat mention soal kurangnya dokter di Indonesia. Apakah tadi ada program-program kedokteran atau mungkin memperbanyak lagi program? Ya, jadi berkenaan dengan masalah bagaimana kita mengatasi kekurangan jumlah dokter, ada dua hal yang tadi juga dalam forum taklimat juga disampaikan bahwa sudah ada beberapa kebijakan untuk program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum. Kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi, kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal kedokteran kesehatan. Maksudnya fakultas kedokteran ini kampus yang belum memiliki fakultas kedokteran atau mungkin membuat Yang sudah diperbesar, tapi ada rencana kita untuk membuat Khusus kedokteran berarti juga? dengan beberapa fakultas yang tadi sudah saya sebutkan. Belum, sedang dalam proses kita identifikasi sebaiknya dari mana dan berapa kira-kira yang kita perlukan. Maksudnya universitas khusus kedokteran rencana. Ya, Mengenai kampus kedokteran gratis yang sempat disebut Presiden Sekolah Rakyat gimana Mas? Kampus kedokteran gratis yang sempat ini tadi disampaikan. yang saya sampaikan itu. Di dalam program itu akan direncanakan full scholarship, artinya berbeasiswa penuh. Mas tadi soal satu rektor sempat menyebut jika berharap pada pertemuan terhadap perguruan tinggi dan mereka optimis itu akan tidak berhubungan soal kaitannya dengan penambahan dana tersebut akan dilakukan apa?
kita sampaikan bahwa kita sudah diminta untuk melakukan pelayanan terhadap seluruh universitas kita. Ini kan pilihan ini kan cukup banyak, misalnya mengenai siswa di universitas kita, mengenai jurnis atau jumlah program-program kita, mengenai kelanjutan dari hasil lulusan universitas kita, supaya ketika lulus ini sinkron dengan keterbukaan atau ketersediaan lapangan pekerjaan. Bagian yang tadi kami sampaikan bahwa ini kami sudah membentuk tim dengan dipimpin oleh Menteri Saintek dan bekerjasama dengan beberapa kementerian yang lain, tenaga kerja, dan cadangan, dan supaya semuanya menjadi satu kesatuan yang bisa ekosistem yang memang berawal dari pendidikan, tapi tentunya setelah lulus dan tentunya harus bisa mengawasi program-program prioritas pemerintah dan terutama menggerakkan ekonomi. Tadi di dalam intervisi mengenai kemudian sinergi antara pemerintah dengan universitas, tapi dalam konteks mengkritisi gitu, menambahkan pemerintah tetap terbuka ya kalau sangat terbuka. Salah satu contoh yang sangat terbuka ini, tapi bukan karena saya dari UGM, Direktur UGM menyampaikan kepada kami dan beliau memang rutin mengirimkan macam usulan dari Presiden Prabowo Subianto, dan kami rutin menerima tidak hanya dari UGM. Nah inilah kadang-kadang berkirim surat, kemudian kita melakukan koordinasi, melakukan diskusi, dan kami merasa ini juga salah satu saluran dalam penyampaian atau pemberian masukan yang tentu saja kita perhatikan. Mungkin garis besar usulannya itu dalam hal apa aja mas? Garis besarnya gitu. Tentu kita perlu Kita intip boleh nggak mas? Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih mas. Selamat.